Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Luar biasa, penyertaan Tuhan sungguh sempurna. Tanpa kita sadari kita sudah memasuki di bulan yang kedua di tahun 2024. Dan suasana hari-hari ini cukup memanas Bapak Ibu Saudara. Di masa-masa Pilpres ini kita sebagai umat Tuhan mau tidak mau juga harus terlibat di dalamnya. Kita harus memilih dan kita dipanggil Tuhan untuk memberikan satu keputusan yang tepat. Oleh sebab itu Bapak Saudara, sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan, kita tentunya ingin juga memilih yang tepat. Dan kita bersyukur memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Dia yang menentukan segala-galanya. Firman Tuhan di dalam Amsal 19 ayat 21 mengatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ya, manusia boleh bercita-cita, manusia boleh memiliki harapan, boleh memiliki keinginan. Namun sekali lagi firman Tuhan mengatakan keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Luar biasa, di sini kita tidak bisa lepas dari apa yang namanya kontrol dan kendali Tuhan. Sebab segala sesuatu yang ada di muka bumi ada dalam kontrol dan kendali Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya kita rindu, kita memiliki hati yang semakin dekat dengan Tuhan. Karena kerinduan kita adalah berjumpa dengan Tuhan. Oleh sebab itu dalam menjalani hari-hari ini, mari kita tetap tekun, tetap setia, tetap terus dengan sabar sambil menanti-nantikan Tuhan. Tentunya kita juga akan yakin bahwa Tuhan pasti memberikan kita kekuatan. Amin. Minggu lalu kita sudah belajar tentang mengenali ya siapa itu iblis dan bagaimana kita bisa melawan kuasanya. Dan tentunya jika kita melekat dengan Tuhan, kita akan dimampukan, diberi kuasa untuk melawan tipu muslihat iblis. Karena kita tahu hari-hari ini kuasa gelap semakin gencar juga bekerja. Ya, iblis semakin gencar dan terus bekerja untuk meraih dan mencari jiwa-jiwa yang bisa dia tarik untuk masuk dalam kerajaan maut. Tetapi berbeda ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita mengenali isi hati Tuhan, maka kita akan tahu bahwa Dia ingin semua orang itu diselamatkan. Amin, saudaraku. Mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di hari ini di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 8 sampai yang ke-9. Firman Tuhan berkata, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Kalimat ini harus kita ingat, karena jelas dikatakan yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, satu hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Bapak Ibu Saudaraku, saya sedikit iseng-iseng ya, ngitung jika seandainya di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun, berarti 1 jam itu berapa tahun Bapak Ibu Saudara? Ya, coba kalau kita mau menghitung ya, 1 jam itu berapa tahun? Kemudian satu menit itu juga mungkin berapa tahun Bapak Ibu Saudara? Dan 1 detik itu bisa dihitung berapa bulan atau mungkin bisa masih berapa tahun. Jadi dalam hal ini pun jika kita melihat secara pemikiran yang biasa, dalam satu hari ini pasti penuh arti. 1 jam aja penuh arti, 1 menit penuh arti, sehingga 1 detik pun menjadi penuh arti. Sehingga dalam perjalanan hidup kita sebenarnya di mata Tuhan itu penuh arti. Kenapa? Karena 1 hari di mata Tuhan itu 1000 tahun Bapak Saudara. Jika dibagi 1 hari 1000 tahun aja, itu sudah berapa? Bapak Ibu Saudara hitung sendiri. Ya, sehingga kita ini sebenarnya berharga di mata Tuhan. Kenapa? Karena setiap detik, setiap nafas pun itu sangat berharga. Dan bagi manusia, bagi kita itu berguna. Oleh sebab itu firman Tuhan ini sungguh mengingatkan kita, ya, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Mari kita akan melihat kembali apa yang menjadi isi hati Tuhan. Jika saya kadang merenungkan apakah Tuhan juga punya harapan, punya cita-cita. Sebagai pribadi Allah yang besar, apakah Dia punya harapan dan cita-cita? Tentunya jika saya mau renungkan atau kita mau renungkan,
Tuhan punya rencana, Tuhan punya cita-cita. Ya, terlepas dari keterbatasan kita sebagai manusia yang berpikir secara manusia, Tuhan itu punya cita-cita. Tuhan itu punya rencana. Dan kita tahu bahwa rencana Tuhan itu indah. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Oleh sebab itu sebagai umat Tuhan, hari ini kita akan melihat bagaimana kita bisa mengenali isi hati Tuhan. Ya, ayat yang ke-9 dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dari ayat ini kita bisa melihat dan kita bisa mengenali isi hati Tuhan. Yang pertama, Bapak Saudaraku, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Janji Tuhan ya dan amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita menghidupi firman Tuhan, kita sudah merasa nyaman. Kenapa saya katakan kita merasa nyaman? Karena kita tinggal dalam perkataannya. Dan setiap perkataan itu mengandung janji. Ya, bukankah firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8 mengatakan, latihan ibadah ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Sehingga ayat 9 diteguhkan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ya, jika kita meyakini bahwa ibadah ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, kita melakukan dengan sukacita. Firman Tuhan mengatakan bahwa ibadah yang kita lakukan, ya, itu berguna dalam segala hal dan mengandung janji baik untuk hari ini maupun masa yang akan datang. Ini adalah perkataan Tuhan. Jadi sekali lagi, ketika kita mengenali isi hati Tuhan dan Dia tidak lalai menepati janjinya, maka sebagai orang-orang yang percaya, kita harus yakin bahwa firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali sia-sia. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi dalam Mazmur pasal 12 ayat 6 mengatakan janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ya, bahkan Mazmur 18 ayat 30 mengatakan adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sebagai orang percaya, mari kita terus hidup dalam janji Tuhan. Saya pernah ada orang yang bertanya, ya kenapa kok di dalam Alkitab, dalam setiap firman itu isinya cuma janji-janji. Memang Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya yang dipanggil oleh Tuhan, kita hidup karena perkataan Tuhan. Sehingga ketika kita menghidupi firman Tuhan, menghidupi perkataan Tuhan, di situ janji Tuhan akan digenapi. Dan saya yakin dan saya percaya kita semua pernah mengalami apa yang namanya janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bahkan ketika kita sakit juga boleh Tuhan jamah dan disembuhkan. Ketika kita mengalami masalah, Tuhan bukakan jalan. Dan ini adalah janji-janji Tuhan yang tanpa saat kita sadari, Tuhan sudah memberikan janjinya dalam hidup kita. Ya, dan untuk janji yang akan datang ini memang belum kita raih, belum kita terima. Tetapi janji Tuhan adalah ya dan amin. Janji-janji Tuhan yang selama ini yang sudah kita terima, pasti kita mengalami Bapak Ibu Saudara. Namun jangan lupa ada janji Tuhan yang memang belum kita terima. Oleh sebab itu terhadap janji Tuhan kita harus memiliki keyakinan. Ya, walaupun dikatakan sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tuhan kayaknya ini nggak datang ini. Ini yang sedang digumulkan oleh banyak orang. Tuhan ini pasti nggak datang ini. Kelamaan. Kita sudah membahas, ya banyak orang yang akan mengejek, menghina. Dari sepanjang zaman Tuhan berkata akan datang, tapi ternyata tidak datang-datang. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, karena kita memiliki iman, janji Tuhan pasti digenapi. Amin Bapak Ibu Saudara. Amsal 16 ayat 9 katakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ya,
Kita memiliki harapan, kita memiliki cita-cita, namun Tuhan tetaplah yang menentukan arah langkah kita sebagai orang percaya. Kemudian yang kedua, Bapak Saudaraku, bagaimana kita bisa mengenali isi hati Tuhan? Firman Tuhan mengatakan, Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ya, manusia binasa karena pilihan dan keputusannya yang salah. Di Alkitab juga sudah banyak tokoh-tokoh yang mengambil keputusan yang salah. Firaun ketika ditegur oleh Tuhan, bahkan diberikan kesempatan untuk memutuskan kebenaran, ya, namun dia mengeraskan hati. Akhirnya Firaun binasa. Kemudian ada murid daripada Yesus sendiri, Yudas. Dia mengambil keputusan yang salah. Dia menjual Yesus. Dia pikir ketika Yesus dijual, Yesus bisa membebaskan diri. Tapi ternyata Yesus harus disalib. Bapak Saudaraku, dalam hal ini sekali lagi kita sebagai orang-orang percaya, kita rindu tidak mengambil keputusan yang salah. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain, Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab kita bisa melihat ya orang-orang yang keras hati. Ketika mereka ditegur, dinasehati, mereka tidak mau mendengar dan mereka binasa dalam keputusannya sendiri. Dan jika hari ini kita sebagai orang percaya dipanggil oleh Tuhan untuk menerima kabar sukacita, kabar baik, yaitu kabar firman yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, bahwa Tuhan itu menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Jadi kita harus tahu bahwa Tuhan menghendaki supaya kita semua itu tidak binasa. Ya. Banyak orang yang sudah tahu kebenaran, namun mereka tetap melanggar kebenaran. Banyak orang yang tahu hukum, tapi mereka tetap melanggar hukum. Mereka sudah dibutakan oleh keinginan mereka sendiri. Sebagai pemimpin, sebagai pejabat, sebagai orang kuat, mereka sadar betul hukum, tahu kebenaran, namun masih banyak mereka yang melawan dan menentang hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang percaya yang dipanggil oleh Tuhan untuk hidup menurut janjinya, apa yang Dia sudah firmankan, jika kita menghidupinya, kita akan beroleh kehidupan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ini poin yang kedua, yaitu Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Kemudian poin yang ketiga, Tuhan menghendaki supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jika hari ini kita melihat banyak orang-orang yang masih hidup dalam dosa, mereka hidup menentang kebenaran, tetapi mereka seolah hidupnya nyaman, damai. Ya, itu berarti kita melihatnya bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk berbalik dan bertobat. Ya, terlepas dari banyak pembesar, pejabat, orang kuat negeri ini. Mereka sudah tahu hukum, sudah tahu kebenaran, tapi mereka masih melawannya. Dan jika mereka hari ini masih hidup, berarti itu kesempatan untuk mereka bisa berbalik dan bertobat. Namun firman Tuhan ini kembali lagi disampaikan untuk mengingatkan mereka, supaya mereka sadar diri bahwa di hadapan Tuhan sekali lagi segala sesuatu itu kelihatan. Yang salah itu kelihatan. Jika mereka tidak sadar akan kesalahan dan pelanggaran mereka, siap-siap hukuman Tuhan menanti. Jika iblis saja sadar, dia akan dihukum dengan hukuman yang kekal. Sebagai manusia, sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, kita juga harus sadar bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita, segala sesuatunya Tuhan tahu dan Dia melihat. Dan kita tentunya tidak ingin dihukum hukuman kekal, berpisah dengan Tuhan selamanya, alias masuk neraka, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Jika Tuhan menghendaki supaya semua orang berbalik dan bertobat, jika hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Jika kita tahu saat ini kita sadar, kita orang-orang yang diingatkan oleh firman Tuhan, mari kita buka hati kita untuk kita bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ya, saya yakin ketika kita belajar firman Tuhan, kita sedang belajar juga bagaimana bisa mengenali isi hati Tuhan. Sebab hati Tuhan itu penuh kasih. Firman Tuhan berkata, kasih tidak berkesudahan. Ya, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti,
Pengetahuan akan lenyap. Mana yang akan Bapak Ibu Saudara pilih? Bukankah kasih? Kasih yang tidak akan pernah berkesudahan. Dan kita tahu bahwa Allah itu kasih. Dia dari kekal sampai kekal. Oleh sebab itu, ketika kita belajar firman Tuhan, kita belajar tentang kasih Tuhan. Kita belajar tentang isi hati Tuhan yang penuh dengan kasih. Mari kita tetap hidup di dalam kasih. Berbahagialah mereka yang diampuni dosa-dosanya. Berbahagialah mereka yang dipulihkan, ya, dilupakan kesalahan dan pelanggarannya oleh Tuhan. Sebab mereka beroleh kesempatan untuk berbalik dan bertobat dan kembali kepada Tuhan. Akan saya akhiri dengan satu kisah, yaitu anak yang bungsu yang terhilang. Dia mengambil keputusan yang tepat ketika dia sadar dia hidupnya susah. Dia tidak tahan lagi. Dia mengambil keputusan, aku harus kembali kepada Bapakku. Coba bayangkan jika dia tidak mengambil keputusan yang tepat. Dia tidak mau kembali, mungkin gengsi, malu, dan lain sebagainya. Maka dia tidak akan pernah mengenakan cincin, pakaian yang indah, disambut luar biasa. Bapak Ibu Saudara, mari dalam hidup ini kita mau ngambil keputusan yang benar. Kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus dengan yakin bahwa Tuhan sanggup memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Pengampunan. Karena si bungsu ini sadar akan kesalahannya, dia mengambil keputusan yang tepat, dia kembali kepada bapaknya. Dan dia menerima kesempatan, yaitu anugerah. Keselamatan di dalam Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita sebagai orang percaya. Mari selama kita masih diberi kesempatan sampai hari ini, kita bisa memasuki tahun yang baru ini, bahkan di bulan yang kedua ini, mari kita semakin yakin, tetap hidup menjaga hati kita, sambil kita lebih dalam mengenali pribadi Tuhan, mengenali isi hati Tuhan. Mari kita terus maju dalam iman. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, percayalah Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kita. Jika hari ini masih ada yang sakit, tetaplah mengucap syukur. Karena di balik sakit pun Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang menyatakan kebaikannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, dan jika hari ini masih ada orang-orang yang keras hati, yang tidak bisa menerima kebenaran firman Tuhan, hari ini saya mau ingatkan, Tuhan mengasihi engkau. Tuhan menyayangi engkau. Tuhan ingin supaya engkau diselamatkan. Amin Bapak Saudara. Luar biasa. Jika kita belajar firman Tuhan, kita akan menemukan jalan keluar. Sebab Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jika kita mengenal jalan Tuhan, jika kita mengerti kebenaran yang disampaikan, maka kita akan beroleh kehidupan. Yesus berkata demikian, karena memang Dia adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Amin Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan memberkati kita semua dan semakin kita mengenal hati Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami mengucap syukur. Kami sudah mendengar firman-Mu, firman yang mengingatkan kami, firman yang meneguhkan kami bahwa di dalam Engkau ada jalan keluar, di dalam Tuhan ada kebenaran, di dalam Tuhan ada kehidupan, dan kami rindu Tuhan kami tinggal di dalamnya. Berkati kami semuanya, yang sakit disembuhkan, yang susah dibukan, yang lemah dikuatkan. Dan hari ini hamba-Mu berdoa bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan, yang kami kasihi, bangsa Indonesia. Engkau Tuhan, kami percaya janji-Mu bagi negeri inilah janji yang indah. Kami menyerahkan untuk Pilpres di tahun ini. Engkau Tuhan melindungi, Engkau Tuhan tetap memberikan kedamaian atas seluruh masyarakat Indonesia. Biarlah Indonesia tetap ada dalam kendali dan kontrol Tuhan. Berkati seluruh pemimpin-pemimpin negeri ini. Berkati mereka semuanya Bapa. Biarlah roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan doa kami, hidup kami sepanjang hari ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dan kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu,
Tanda mujizat sertai tiap langkah.